Pendengar, yang kemudian akan kita soroti mengenai plus minus penghapusan presidential threshold. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bersejarah dengan menghapus aturan ambang batas presidensial atau presidential threshold ya, yang selama ini membatasi partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Penghapusan ini diputuskan dalam sidang perkara yang digelar kemarin di ruang sidang MK, sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. MK menilai hal presidential threshold ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat. Lantas apa dampak dari penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi? Kali ini kami sudah bersama dengan pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Hufron. Selamat sore Pak Hufron. Selamat sore Mbak Luna. Apa kabar? Kabar baik, kabar sehat juga untuk Pak Hufron ya. Alhamdulillah siap, baik, ya. Sehat. Pak Hufron, kita membahas ini mengenai plus minus penghapusan presidential threshold ya. Kalau Anda melihatnya ini apa prosedur ini ya, apa kelebihan lah kita bisa katakan kelebihan atau bahkan kekurangan begitu kita membahas plus minus dari penghapusan presidential threshold ini, Pak Hufron. Kalau saya pertama tentu mengapresiasi dari 33 kali uji konstitusional pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017, baru kemarin hari Kamis tanggal 2 Januari Hakim merubah pendirian bahwa ternyata soal ambang batas pencalonan presiden yang 20% kursi DPR dan atau 25% kursi nasional itu dipandang bertentangan dengan konstitusi gitu. Sehingga dengan demikian membuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap partai politik untuk bisa mencalonkan presiden dan pasangan wakil presiden baik secara sendiri maupun gabungan partai politik tanpa harus didasarkan pada minimal ambang batas seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena dalam penilaian majelis atau Mahkamah Konstitusi itu setelah dipelajari secara seksama ada pergerakan politik mutakhir di Indonesia, yaitu ada kecenderungan untuk selalu mengupayakan setiap pemilu presiden wakil presiden hanya terbatas pada 2 pasangan calon. Bahkan dalam perkembangan terkait dengan pemilu kada, ada kecenderungan fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Maka dipandang bahwa berdasarkan pendekatan perbandingan di berbagai negara, ada 7 negara, Amerika Serikat, Brasil, Kirgistan, kemudian Kolombia, Meksiko, Peru, ternyata mereka adalah menganut presidensial system dengan multi partai, tapi tidak mengatur tentang ambang batas tentang syarat presiden wakil presiden gitu. Oke, kalau tidak ada ambang batasnya, kan ini ada kemungkinan nanti akan potensi jumlah pasangan calon untuk presiden dan wapresnya akan membengkak. Betul. Betul. Ditahan dulu ya, ditahan dulu. Siap. Kita harus break terlebih dahulu karena akan ada informasi sekilas berikut ini dari teman-teman saya di ruang Gatekeeper. Tetaplah bersama kami. Kemarin MK juga menyampaikan alasan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden ini karena faktor menguntungkan parpol besar saja. Sementara kaitannya juga dengan hak partai politik dan warga negara Indonesia untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden ini harus diakomodir. Tapi ini kan nanti akan ada potensi jumlah pasangan capres dan cawapresnya bisa membengkak. Jumlah parpol peserta pemilu juga demikian, Pak Gufron. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini ada kaitan juga dengan sistem multipartai yang kita miliki gitu. Karena partai kita ini besar, misalkan bahwa peserta pemilunya itu partainya ada 30,
ada kemungkinan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu yang diusulkan adalah 30 pasangan calon gitu. Jadi kalau dari sisi itu muncul pasangan calon menjadi begitu banyak dan begitu beragam. Dalam konteks demokrasi bisa saja itu sebagai sesuatu yang positif gitu. Dalam konteks kebebasan berkontestasi. Tetapi tentu setiap pilihan baik yang kemudian dicantumkan ambang batas dan tidak dicantumkan ambang batas selalu ada sebuah implikasi atau konsekuensi logis gitu. Sehingga menurut saya sebenarnya ini bukan hanya berhenti di persoalan soal ambang batas, tapi ini ada persoalan juga tentang pikiran-pikiran tentang bagaimana penyederhanaan partai politik dalam konteks sistem pemerintahan presidensial di Indonesia gitu. Karena kalau jumlah partai politiknya besar ya tentu kemungkinan untuk kemudian mengusung calon presiden, wakil presiden juga itu besar. Itu juga satu persoalan